Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa 'azzim wa tasharraf wa takarram wa ta'azzam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa nasirina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudribah al-qasirah bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, bersama orang-orang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah pantasnya, alangkah wajibnya, alangkah seyogyanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah, kita memperbaiki, lebih pentingnya lagi, kita menghiasi sesifat yang menyebabkan kita semuanya selamat, sukses, berhasil di kehidupan dunia maupun di kehidupan barzakh kelak, apalagi kelak di kehidupan akhirat. Tidak lain dan tidak bukan satu-satunya sifat dan perangai yang bisa menyebabkan kita semuanya selamat di dunia wal akhirah, itu adalah sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya yang ada di Al-Quranul Karim maupun yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah dilarang oleh Allah di dalam Al-Qurannya. Begitu juga lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu kita pantas untuk menikmati hidangan-hidangan surga, segala nikmat-nikmat surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk golongan orang yang bertakwa kepadanya. Semoga ya Rabb, semoga kita semuanya tak terkecuali, kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, anak-anak kita, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Di bulan Rabiul Awal ini tidak asing lagi, setiap orang muslim yang memiliki hati yang bersih pasti merasakan bahagia ketika memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi syafaat, sang pemberi pertolongan. Kalaupun bukan keberkahan beliau, kita nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa mendapatkan hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sumbernya, sebabnya adalah keberkahan dari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hubungan seseorang kepada Tuhannya bisa dikatakan baik ketika dia memiliki hubungan baik dengan Nabi. Begitu juga sebaliknya, hubungan seorang hamba dikatakan jelek, naudzubillah min dzalik, apabila dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nabi mereka. Satu-satunya cara agar kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad, sehingga kita dicintai oleh Allah, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dengarkan hadirin, ma'asyiral muslimin, perkataan Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau memiliki dijuluki oleh ulama di zamannya dengan julukan Sayyid Ta'ifah,
ketua penghulu dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, sering kita dengarkan, akan tetapi sayangnya kita bermalas-malasan untuk melakukannya. Yaitu beliau berkata, kullu turuq masdudah ilallah, kullu turuq ilallah masdudah illa man iktafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan agar seseorang itu bisa sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat kelak, itu sudah buntu semuanya, sudah tertutup semuanya, kecuali satu saja, jalan yang sangat mudah, yang sangat luar biasa, yaitu adalah ketika kita menapaktilasi, mengetahui, mengamalkan semua semampu kita sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mau membahas apa saja sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Dan mungkin kita dengan kekurangan kita, kemalasan kita, kelemahan kita nggak bisa melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita memiliki rasa cinta yang sangat besar dan luar biasa, kita bakal bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh ulama yang sangat dimuliakan oleh kita semuanya, yaitu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidaklah ada satupun sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berharap kepada Allah aku telah melakukan semua dari sunnah-sunnah beliau. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga pantas beliau dijuluk mendapatkan gelar Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Tidaklah sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah zahir, sunnah batin kecuali oleh beliau telah dilakukan dengan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam manaqib beliau yang disebutkan oleh salah satu murid beliau yang dinukil di kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, diceritakan bahwasanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu 40 hari sebelum meninggal beliau, Masya Allah, beliau umurnya panjang, 80 tahun lebih kira-kira. Itu 40 hari sebelum beliau meninggal, beliau tidak mencukur rambut kepalanya, sehingga rambut kepala beliau itu panjang, diriwayatkan sampai hampir mendekati pundak beliau. Disebutkan di manaqib kitab yang dikarang membahas manaqib beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu paling sering, kalau kita baca kitab Syama'il, paling sering Nabi SAW itu rambutnya panjang, tapi niatnya indah, tapi niatnya baik, bukan untuk niru orang kafir, bukan untuk niru budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini saya ingin membahas banyak sunnah, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu dalam hadis qudsinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu sering kita dengarkan, yang mana lafadznya, sumber lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makna yang terkandung di dalam lafadz tersebut hakikatnya yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari di Al-Qur'an enggak bakal kita menemukan. Dan enggak apa-apa kita memegang hadis qudsi apabila kita tidak memiliki air wudu, tidak memiliki kesucian. Itu Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mengutarakan apa yang telah didapatkan oleh beliau dalam wahyunya. Beliau bersabda, "Man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani." Siapa orang yang telah melakukan hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang apabila kita lakukan itu, apabila kita mempunyai wudu kita batal. Ada hadas asghar, ada hadas akbar, hadas kecil, ada hadas besar. Siapa orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia memiliki hadas kemudian dia tidak berwudu, faqad jafani, maka dia telah tidak setia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadas
kemudian tidak disambung dengan dia bersuci, sehingga dia selalu memiliki wudhu, selalu dalam keadaan suci. Kapanpun dia sholat bisa, kapanpun dia membawa Al-Quran dia bisa, kapanpun dia akan beribadah kepada Allah yang dibutuhkan wudhu dia bisa. Maka siapa orang yang memiliki hadas kemudian gak langsung dia itu mengambil wudhu, maka dia tidak setia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi harus dan siogianya kita selalu memiliki wudhu. Dawa'at al-mudawim ala toharoh, seseorang yang selalu memiliki wudhu. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, idza asabaka makruhun wa anta ala ghairi wudhu fala yalumanna illa nafsak. Wahai Musa, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila engkau terkena musibah, sesuatu yang enggak engkau sukai, dan engkau tidak dalam keadaan memiliki wudhu, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Apa beratnya hadirin muslimin apabila kita memiliki hadas kecil ataupun hadas besar, kita langsung memiliki wudhu, langsung kita mandi besar agar kita selalu suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman tawaddo'a wa lam yusalli faqad jafani, terusan firman hadisnya. Dan siapa orang dia memiliki hadas kemudian dia berwudhu, akan tetapi dia tidak melakukan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi setelah dia itu berwudhu, maka dia tidak setia kepadaku. Di sini kita belajar bahwasanya pentingnya dan sunnahnya kita setiap habis wudhu kita itu melaksanakan sholat 2 rakaat sunnatul wudhu. Yang mana itu pencetus pertamanya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pertama disyariatkan sunnatul wudhu itu adalah sebabnya dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Ceritanya panjang, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj mendengarkan dafana alaih, suara sandal ataupun terompah dari sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau Isra dan Mi'raj ke atas langit bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat surga, melihat neraka, mendengarkan terompah ataupun sandal dari sahabat Bilal. Kaget Nabi SAW, tidak ada wujudnya tapi ada sandalnya. Ketika turun ke bumi tanya kepada sahabat Bilal bin Rabah, ya Bilal, disebutkan hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, wahai Bilal, aku telah mendengarkan da'fana alaika bil jannah. Mada amil, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kau masih di dunia, kau belum menikah tapi sandalmu sudah masuk surga. Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun amal ibadah dari sahabat Bilal bin Rabah banyak sekali ma'asyiral muslimin. Akan tetapi beliau berkata, setiap aku berwudu wahai Rasul, setiap aku berhadas, aku berwudu wahai Rasul, dan aku menyambung wuduku dengan sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, karena itu engkau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Bilal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita habis berhadas kita dianjurkan untuk berwudu. Setiap kita selesai wudu kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Kapan hilang waktu kesunahan sunnatul wudu? Banyak ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai dia hadas lagi, ada lagi yang mengatakan sampai dia itu niat untuk tidak mau ngelakuin sholat sunnah 2 rakaat sunnatul wudu. Macam-macam. Intinya kita selama belum hadas, ayo kita sholat 2 rakaat setelah wudu. Disebutkan oleh Nabi SAW di hadis yang tersebut, wa man shalla wa lam yad'uni faqad jafani. Siapa orang yang telah melakukan hadas kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, setelah sholat dia enggak berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia enggak setia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan setelah kita melakukan sholat sunnah, apalagi sholat wajib, dan salah satu waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa adalah setelah kita melakukan sholat, apalagi setelah sholat wajib. Begitu juga setelah kita melakukan sholat sunnah, sunnatul wudu maksudnya di dalam hadis ini. Setelah kita sholat sunnatul wudu 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa hasilnya apabila kita melakukan 3 sunnah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man da'ani wa lam ujibhu faqad jafautuh walastu bi rabbin jaf. Dan siapa orang yang telah melakukan hadas, dia
berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Kemudian dia berdoa kepadaku, dan aku tidak mengijabah doa orang tersebut, maka aku yang gak setia kepada hamba-Ku sendiri. Dan aku Allah bukanlah Tuhan yang tidak setia kepadaku, orang hamba yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo, hadiah dari hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita niat di hati kita. Sebelum keluar bulan Rabiul Awal yang penuh keberkahan ini, kita semangat mempunyai niat yang kuat agar selalu mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita melakukan sunnah-sunnahnya yang sudah kita bahas dalam khutbah yang singkat ini. Setiap kita melakukan hadas, kita berwudu. Setiap kita selesai berwudu, kita sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat sunnatul wudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin setelah kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang melakukan 3 perkara tersebut dan dia berdoa, aku enggak bakal tidak mengijabah doanya, kemudian kita bermalas-malasan ma'asyiral muslimin, kemudian kita tidak mengambil dengan semangat dan kuat sunnah yang sangat mungkin bisa kita lakukan, akan tetapi karena kemalasan kita, tidak kepedulian kita kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itulah yang menghambat jauhnya kita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa manfaat dalam kehidupan kita, karenanya kita bisa mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad ketika kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hasilnya kalau sudah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, karena ma'i fil jannah, dia bakal bersamaku kelak di surga, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dekat dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abina nizam kalamullahi malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.